Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali pada pembahasan kisi-kisi soal siswa berprestasi IPA tingkat sekolah dasar. Jadi, hari ini kita akan membahas kisi-kisi yang keluar pada soal berprestasi di Kota Denpasar. Jadi, perkenalkan nama Ibu, Bu Guru Mawar. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi dari soal siswa berprestasi. Nah, yang pertama itu ada struktur dan fungsi makhluk hidup. Disajikan ilustrasi dua hewan, siswa dapat menganalisis fungsi bagian tubuh hewan tersebut. Nah, di sini Ibu Guru berikan beberapa contoh. Misalnya, ada bentuk paruh burung seperti gambar berikut sangat sesuai untuk. Nah, ini adalah burung pelikan. Burung pelikan memiliki ciri-ciri paruhnya yang besar ya. Fungsinya untuk apa? A. Mencabik-cabik mangsa. Nah, ini lebih tepat pada paruh yang dimiliki oleh elang. Yang B. Memilah makanan dari lumpur. Ini seperti paruh yang dimiliki oleh bebek. Kemudian menangkap dan menyimpan ikan. Nah, itu adalah ciri khusus dari burung pelikan. Jadi jawabannya C. Karena burung pelikan itu habitatnya di laut, makanya fungsinya sesuai dengan habitatnya. Kalau yang D, menghisap madu, nektar dari bunga, ini lebih tepat pada burung kolibri. Contoh lainnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar bebek yang sedang berenang. Fungsi bagian tubuh hewan yang ditunjuk huruf X. Jadi yang ditunjuk adalah kaki bebek ya. Jadi kaki bebek itu berselaput. Maksud Ibu berselaput. Jadi berselaput itu fungsinya untuk apa? Ya, jadi fungsinya untuk memudahkan bebek itu berjalan di tempat yang berlumpur ya. Kemudian di sini ada beberapa catatan Bu Guru berikan. Pada burung, bagian tubuh paruhnya itu berfungsi untuk mengambil makanan. Jadi sesuai dengan jenis makanannya ya. Seperti tadi, kalau misalnya makanannya daging, paruhnya seperti elang. Kalau memilah makanan dari lumpur, itu paruh yang dimiliki bebek. Kemudian sayap pada burung fungsinya untuk bergerak atau terbang. Ekor pada burung fungsinya untuk menjaga keseimbangan pada saat burung terbang. Cakar fungsinya untuk bertengger di dahan atau mencengkram mangsa. Kalau mata pada burung fungsinya untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Nah, ini contoh pada ikan. Jadi, pada ikan, bagian fungsi tubuhnya itu berbeda-beda. Misalnya, sisi ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian, matanya untuk melihat lingkungan sekitar. Insang pada ikan berfungsi untuk bernafas. Selanjutnya ada badan yang ramping ya. Ini untuk memudahkan ikan bergerak dalam air. Kemudian ada ekor ikan, ini membantu pergerakan di air. Kemudian sirip ikan, ini membantu untuk ikan berenang. Nah, itu adalah contoh fungsi bagian tubuh pada hewan. Selanjutnya yaitu kita akan belajar kisi-kisi yang kedua, siklus hidup makhluk hidup. Disajikan daftar hewan pada tabel. Jadi disediakan tabel, nanti ada daftar hewan. Siswa dapat membandingkan hewan yang memiliki siklus hidup yang sama. Biasanya hewan yang memiliki siklus hidup itu adalah serangga. Nah, di sini ada beberapa catatan perbedaan antara serangga yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna biasanya ada tahap pupa atau kepompong. Contohnya yaitu nyamuk, kupu-kupu, lalat, lebah, kumbang, dan hewan katak ya. Mereka mengalami metamorfosis sempurna. Nyamuk itu didahului oleh telur. Telur menjadi jentik, kemudian mengalami fase pupa, baru menjadi nyamuk dewasa. Kupu-kupu juga seperti itu. Dari telur nanti menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa,
dan menjadi kupu-kupu dewasa. Pada lalat juga sama, dimulai dari telur, menjadi belatung atau larva, kemudian belatung menjadi pupa dan menjadi lalat dewasa. Ini adalah fase metamorfosis sempurna. Selanjutnya yaitu serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam hidupnya tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Jadi dari telur terbentuk nimfa, kemudian imago. Imago itu artinya serangga dewasa. Nah, contoh serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ada capung, kecoa, jangkrik, dan belalang. Mereka semuanya ini mengalami tahap yang tidak sempurna, dimulai dari telur, jadi nimpa, dan capung dewasa atau imago. Pada kecoa atau lipas juga sama, dari telur menjadi nimpa dan menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya, daur hidup belalang juga sama, dimulai dari telur, nimpa, kemudian belalang dewasa atau imago. Selanjutnya pada jangkrik juga dia mengalami metamorfosis tidak sempurna dari telur, nimpa, dan jangkrik dewasa atau imago. Nah, ini ada satu contoh soal dari kisi-kisi tersebut. Nah, pasangan yang tepat antara hewan dengan daur hidupnya ditunjukkan pada huruf kupu-kupu, urutannya telur, larva, nimpa. Nah, ini salah ya. Jadi harusnya di sini pupa. Kemudian dalam tubuh nyamuk, daur hidup nyamuk, telur, nimpa, imago, nyamuk. Nah, ini juga kurang tepat ya. Jadi harusnya dari telur itu larva atau jentik, kemudian baru pupa, nyamuk dewasa. Kalau lipas ini kecoa. Kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Telur, nimpa, kecoa dewasa ya. Oh, ini benar. Sehingga yang M ini benar. Kalau jangkrik mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Oke, jadi harusnya di sini dari jangkrik itu bertelur dulu ya. Bukan langsung terbentuk larva. Oke, ini salah. Kebalik urutannya. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 3. Tentang gaya. Disajikan 3 gambar aktivitas manusia. Siswa dapat mengidentifikasi gaya yang berlaku pada aktivitas tersebut. Nah, di sini Bu Guru berikan catatan macam-macam gaya. Jadi gaya itu ada 6 macam. Ada gaya otot, listrik, gaya magnet, gravitasi, gaya gesek, dan gaya pegas. Gaya listrik itu ada 2. Ada listrik statis dan dinamis. Kalau gaya listrik statis contohnya yaitu di mana tertariknya potongan kertas pada penggaris ya, atau pada sisi rambut yang telah digosokkan. Ya, ini namanya contoh penerapan listrik statis. Sedangkan penerapan listrik dinamis itu di mana gaya yang diberikan menyebabkan lampu menyala ya, atau pada setrika misalnya gaya yang diberikan pada setrika itu menyebabkan setrika menjadi panas. Nah, itu termasuk gaya listrik dinamis. Yang ketiga ada gaya otot. Nah, pada gambar ini terdapat bermacam-macam gaya, dimulai dari gaya pegas. Gaya pegas ini contohnya ada gaya seseorang yang menarik ketapel atau menarik busur panah. Kemudian ada menarik sepeda motor, itu termasuk gaya pegas. Selanjutnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini contohnya misalnya ada mendorong lemari yang ukurannya lebih besar dibandingkan kita. Kemudian pada saat mengasah pisau juga termasuk gaya gesek. Dan pada saat pengereman mobil. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu yang jatuh ke bawah. Misalnya pada saat terjun payung atau buah kelapa yang jatuh dari pohon. Kemudian ada gaya magnet.
Gaya magnet ini contohnya gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, biasanya menggunakan magnet langsung. Jadi di sini ada gaya magnet yang menarik paku. Kemudian ada gaya otot yang pertama tadi ya. Oke, jadi gaya otot itu dikarenakan menggunakan otot manusia. Misalnya mendorong meja dengan menggunakan otot, mengangkat batu, atau gaya saat kuda menarik delman. Itu termasuk gaya otot. Nah, contoh dari soal tentang gaya, perhatikan gambar berikut ini. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Gaya yang dimanfaatkan pada kegiatan 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah, nah ini lebih tepatnya gaya magnet. Kalau ini gaya otot, dan yang terakhir gaya pegas. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 4. Nah, untuk nomor 4, kisi-kisinya disajikan 4 pernyataan terkait peristiwa di lingkungan sekitar. Siswa dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan hubungan gaya dan gerak. Jadi ada soal disajikan pernyataannya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Siswa membuat mainan dari plastisin. Yang kedua, seorang pemain mendang bola. Yang ketiga, ayah mengendarai mobil. Yang keempat, seorang pekerja mencetak batu bata. Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Berarti di antara keempat ini yang mengubah bentuk benda yang mana? Ya, nomor 1 dan nomor 4. Yang nomor 1, ketika kita membuat mainan dari plastisin, tanpa sengaja kita merubah bentuk benda ya, yang dari kotak. Jadi bentuk awal plastisin itu kubus. Kita ubah menjadi gambar, misalnya model kupu-kupu, model belalang. Nah, itu udah merubah bentuk benda. Kemudian ada nomor 4. Seorang pekerja mencetak batu bata. Jadi batu bata itu kan berasal dari pasir misalnya ya. Dari pasir itu dicetak berbentuk persegi panjang. Jadi di sini ada proses mengubah bentuk benda. Sehingga jawabannya B. Kemudian untuk yang nomor 2 dan 3, seorang pemain menendang bola dan ayah mengendarai mobil. Ini mengubah benda bergerak jadi mengubah benda diam menjadi bergerak ya. Soal nomor 5 tentang energi. Disajikan daftar alat-alat rumah tangga, siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi pada alat tersebut. Jadi diberikan gambar alat rumah tangga. Nah, ini contoh lain ya. Misalnya perubahan energi yang terjadi pada peristiwa di atas adalah dari baterai menjadi lampu ya. Jadi lampunya hidup. Berarti di sini energi kimia berubah menjadi energi listrik. Energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi jawabannya A. Contoh lainnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi kinetik terjadi pada energi kinetik ini artinya energi gerak. Berarti yang mana di bawah ini termasuk perubahan energi listrik jadi gerak. Televisi menjadi cahaya ya. Kipas angin dan mesin cuci. Nah, ini lebih tepat ya. Jadi kipas angin menjadi energi gerak. Mesin cuci juga menjadi energi gerak ya. Kemudian contoh lainnya, pada alat di bawah ini energi listrik dapat diubah menjadi energi apa? Ya, bunyi. Karena telepon berdering ya. Jadi listrik jadi bunyi. Contoh lainnya. Nah, contoh lain dari perubahan energi listrik itu ada banyak. Misalnya yang pertama ada solder. Solder ini merupakan perubahan energi listrik menjadi panas. Kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Rice cooker atau penanak nasi itu dari energi listrik menjadi energi panas.
Radio, energi listrik menjadi energi bunyi, karena radio itu menghasilkan bunyi. Kemudian, lampu merupakan perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian ada speaker. Speaker merupakan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Sedangkan kalau blender, energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang terakhir ada traffic light atau lampu jalan. Nah, jadi lampu jalan, traffic light itu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, sekian pembahasan kisi-kisi IPA yang pertama. Jadi, silakan anak-anak tonton pembahasan kisi-kisi IPA part yang kedua.